Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhirih. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan al-hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabihi. Shadaqallahu azim. Yang kami hormati DKM, Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Huda beserta jajaran dan pengurusnya, yang kami hormati para sesepuh dan sesepuh, yang kami hormati para ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan saum selama 14 hari, betul? 14 hari, alhamdulillah, ya hampir separuh, ya hampir setengah bulan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita pada hari ini, pada malam hari ini bisa sholat berjamaah, isya berjamaah, kemudian kita sholat sunnah, dan kita lanjutkan dengan sedikit tausiah sebagai pencerahan rohaniyah kita. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan sholat tarawih dan witir beserta doa-doa. Dan untuk para remaja nanti bisa lanjutkan dengan yaitu tadarus membaca Al-Quran. Mudah-mudahan segala ibadah kita, puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tak lupa mari kita sanjungkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, juga pada kita sekalian yang selaku umatnya. Mudah-mudahan kita sekalian mendapat syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang kami hormati, pada malam hari ini tema saya ada sampaikan tentang yaitu hikmah atau manfaatnya membaca sholawat. Sholawat adalah salah satu hal yang terbukti, yaitu menandakan bahwa kita sebagai umat Islam yang sudah bersyahadat 2 kalimat syahadat, yaitu meyakini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Oleh karena itu, di dalam sholawat ini adalah suatu penghormatan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pada surat Al-Ahzab ayat 56 yang sering dibacakan oleh khatib, ya. Itu bismillahirrahmanirrahim. Ini perintah sholawat, ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, ya. Yang artinya sesungguhnya para malaikat dan sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, Nabi pun, Allah, malaikat pun bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa, ya. Yang menciptakan masih menghormati yang diciptakan. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Maka ayat selanjutnya yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima.
yaitu bersolawatlah kamu. Ini fi'lul amri, kalimat perintah. Bersolawatlah kamu atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu salawat? Itu adalah penghormatan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dasar ayatnya kita baca sholawat Nabi, ya. Jamaah yang kami hormati. Kemudian di dalam satu hadis dalam kitab Bulughul Maram, yaitu bab tentang zikir dan doa. Dalam hadisnya Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, inna aulan nasi ni yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan, rawahul Tirmidzi dan Ibnu Hibban, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang paling hampir dekat kepadaku, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti, ya, orang yang paling dekat Nabi Muhammad hari kiamat nanti, yaitu orang yang paling banyak membaca sholawat untukku. Tuh, singkat, padat, dan akurat artinya, ya. Jadi kalau kita umat Muhammad dan kita ingin disanding oleh Nabi Muhammad nanti di yaumil qiyamah, yaitu kita dianjurkan untuk memperbanyak bacaan sholawat, ya. Jelas sekali dari hikmahnya sholat. Apa hikmahnya sholawat atau manfaat dari bersolawat? Adalah kita mencari keselamatan dunia dan akhirat, ya. Betul, ya. Dunia dan akhirat. Dunia kita selamat, di akhirat juga mendapat syafaat. Kemudian ditegaskan lagi dalam hadis lain, ya, perintah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang kepada kamu pada hari kiamat untuk menjadikan syafaat atau pertolongan. Masya Allah, luar biasa sholawat ini, ya. Sering kita membaca sholat dan setiap hari kita bersolawat. Dalam satu sholat fardu itu sholawatnya ada berapa? 2, yaitu tasahud awal dan tasahud akhir, ya. At-tahiyat itu namanya tasahud, ya. Yang kedua tasahud, itu pertama tasahud awal, tasahud akhir, baru salam, ya. Nah, bacaan tasahud itu bunyinya, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada Pak, gimana kalau nggak pakai sayyidina? Nggak apa-apa, pakai sayyidina bagus. Sayyidina itu adalah penghormatan, tuan, ya. Kita menghormati, ya. Kalau sehari sholat wajibnya 5 kali, ya. Kemudian tiap satu sholat, sholawatnya 2 kali. 2 kali 5 berapa? Sudah 10 kali dari sholat wajib aja. Belum sholat-sholat sunnah lainnya, belum sholat tarawih, ya. Makanya mumpung di bulan Ramadan ini kita perbanyak ibadah kita, baik itu ibadah fisik maupun non fisik, mental. Karena puasa itu ada 2, yaitu ibadah fisik dan mental. Fisik itu berarti harus kita berbuka, makan, ya. Apabila sudah waktu buka puasa, segera berbuka, jangan entar-entar. Karena bersegera berpuasa itu adalah sunnah. Kemudian doa juga menjelang buka puasa berdoa. Kemudian sahur, ya. Sahur itu tasahuru fa inna suhuran mubarakah. Bersahurlah kamu karena sahur itu bawa berkah. Bandingkan yang satu puasa dengan sahur jam 4 misalnya, ya. Yang satu lelap tidur, pulas, lupa nggak sahur. Kira-kira enak yang mana? Enak yang sahur mestinya, ya, karena itu fisik kita diisi dengan ibarat motor diisi dengan bensin, kekuatan fisik kita, ya. Ibadah fisik. Ya. Kemudian ibadah mental gimana? Ketika keluar dari rumah macam-macam, banyak orang dagang ini, banyak itu, teman kantor ada yang rokok dan sebagainya. Itu godaan kita. Ya, karena berpuasa itu adalah banyak godaan-godaannya. Namun kalau kita coba nawaitu somorati an adai fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau kita niat puasa
Ramadan fardu karena Allah sudah niat. Apapun yang membatalkan puasa kita hindari. Maksiat mata kita hindari. Maksiat mulut apalagi ya. Betul-betul ya. Karena ya sudah sering diucapkan kan ya. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman ikhlas lillahi taala akan diampuni dosanya yang lalu. Alhamdulillah. Kalau diampuni dosanya masuk itu suatu hal yang sangat lega di dalam hati kita. Kita penuh dengan harapan, optimisme bahwa nanti kita akan berjumpa dengan Allah, mendapat syafaat Nabi Muhammad. Masya Allah. Insya Allah kalau kita khayakan, bayangkan ya, kayak apa sih orang maut, kayak apa sih di alam kubur, kayak apa sih di alam, ya gitu, alam khayal kita. Tapi kita yakin bahwa itu adalah proses perjalanan manusia seperti itu. Ya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Puasa adalah bukan puasa malah menahan lapar dan dahaga, tapi adalah menahan hawa nafsu, keinginan manusia. Nah, nafsu apa? Nafsu amarah, nafsu ingin berkuasa sendiri, ingin menang sendiri, dan lain sebagainya. Itu kita kendalikan benar-benar supaya puasa kita betul-betul, yaitu imanan wahtisaban, betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kalau kita membicarakan sholawat, banyak sholawat itu. Ada pertama sholawat Nabi. Nah, yang tadi ini sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kedua adalah sholawat Badriyah. Sholawat Badriyah itu diciptakan oleh Rasulullah SAW ketika waktu itu umat Islam melawan kafir Quraisy. Kafir Quraisy banyak 1.000 orang, kita hanya 300. Makanya tuh hampir banyak yang gugur. Tapi dengan mendapat sholawat Badriyah, alhamdulillah umat Islam mendapat kemenangan. Coba kita sama-sama sholawat Badriyah 3 kali ya, sama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bati ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wa ni'mah wa min hami wa min ghammah bi alil badri ya Allah. Alhamdulillah, ini nikmat sekali ya. Kita bayangkan waktu itu perperangan terjadi antara orang Islam dengan orang-orang kafir ya. Tapi orang Islam mendapat kemenangan yang luar biasa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita di Ramadan memerangi hawa nafsu kita agar kita betul-betul istiqomah dalam sholat kita. Hadirin kaum muslimin sidang tarawih yang kami hormati, inilah manfaat daripada sholat. Ada lagi sholawat nariyah ya. Nah, sholawat nariyah, kemudian sholat munjiah. Sholat munjiah itu yang sering dibaca oleh imam di awal itu ya. Ya berdoa, Allahumma sholli jinna biha min jamil ahli walafat wa taqdina biha min jamil hajat. Itu supaya hajat kita, niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima itu ada sholawat yaitu tibil qulub. Pasti hafal semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa abda'i wa sifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi
bihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini salah satu juga yang kita amalkan setiap pengajian, dari mana ada kan tahlil, udah selesai, udah tahlil berdoa, ada berkatnya kan gitu ya. Kemudian udah selesai, imamnya mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Ini tanda kita cinta kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin percaya jamaah ini pasti semua yang iktikaf di masjid ini sholat pasti adalah cinta kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan dalam sanubari kita untuk meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semakin khusyuk kita dalam beribadah. Dan ujung-ujungnya adalah hikmah untuk dari sholawat ini adalah ingin kita masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.